Oke, perkenalkan nama saya Hero. Saya akan mendampingi kelompok saya, kelompok TI yang terdiri dari 6 anggota. Christian Tan, Hero, Hendra Julianto, Jackson, Vincent Su, dan William Lim. Di sini pertama-tama saya mau minta maaf karena saya tidak memiliki headset dan saya merekam suara menggunakan input laptop. Jadi suara saya agak buram dikit, agak tidak jelas. Oke, pertama saya akan menjelaskan topologi jaringan untuk kampus WIB yang saya rancang. Di sini saya pisah adanya gedung A dan gedung B. Saya akan menjelaskan menggunakan denah yang sangat singkat ini, yaitu di gedung A terdiri dari gedung A1 dan gedung A2, di mana gedung A1 dan gedung A2 memiliki uh, jaringan yang sama dan mereka dapat saling terkoneksi dan juga bisa terkoneksi ke gedung B. Dan gedung B itu memiliki di arah yang berbeda, tempat yang berbeda. Jadi, yang pertama saya menggunakan satu router di sini yang saya sebut gedung A dan satu router saya mengkoneksikan ke satu switch, di mana switch ini saya uh, menjadi switch satu ini yaitu IPA atau IPA. Saya koneksikan ke gedung IP A1 dan IP A2 atau IPA A1, IPA A2. Di mana IPA A1 dan IPA A2 masing-masing terdapat satu kantor, satu kelas, dan satu perpus. Mengapa saya hanya menggunakan satu kantor, kelas, dan perpus? Biasa kan ada setiap kampus, setiap gedung kan ada banyak kelas, ada banyak kantor, mungkin ada ruang-ruang lainnya seperti lab, dan banyak lagi. Nanti saya akan jelaskan sampai saya mengkoneksikan jaringan-jaringan tersebut karena sangat mudah. Kalian tinggal hanya butuh tambahkan switch dan PC. Contoh ini di sini kelas A1 terdapat satu ruang. Jika kalian mau menambahkan, kalian tinggal tambahkan switch dan PC dan tinggal sambungkan kabel dan nanti cara mengkoneksikan jaringan sangatlah mudah. Dan di sini saya ada server, di mana server saya pakai IPS atau IPS IP server. Terdapat 5 server yaitu wib.ac.id, cbt wib.ac.id, service SA dan my portal. Dan di bagian IPA2 itu sama seperti IPA1. Dan di gedung B ini saya sangat singkat, di mana nanti saya akan menjelaskan secara berbeda dengan di gedung A, di mana nanti di gedung B masing-masing kantor, kelas, dan perpus itu bisa saling terkoneksi. Kalau di IPA A, di gedung A ini, kantor hanya bisa terkoneksi ke kantor, contoh kantor 1 koneksi ke kantor 2, kelas 1 konek ke kelas 2, dan sebagainya. Oke, saya akan mulai cara mengkoneksikan setiap jaringan mau melalui switch, router, dan juga PC. Pertama saya akan koneksikan ke router ke switch gedung A ke IPA dulu, yaitu pertama kalian ke gedung A. Di sini saya akan menggunakan CLI. Pertama kalian enable dulu. Seterusnya configure terminal dan int. Jika kalian mau melihat koneksinya, kalian tinggal perlu option, preference, dan always show port labels. Oke, di sini kalian akan lihat sudah ada giga Ethernet 1, fast Ethernet 01, dan lain sebagainya. Oke, di sini enable. Kalian mau in, kalian lihat kalian gedung A ini mau koneksi ke IPA, baru in giga Ethernet 001. Di sini kita menggunakan IP address-nya yaitu 192.168.11.1 dan lupa, belakangnya harus tambah gateway-nya dan
no shutdown. Oke, no shutdown di sini ya tadi kabelnya warna merah berubah jadi hijau, yang artinya sudah terkoneksi atau terhubung. Exit. Oke, selanjutnya di masing-masing PC saya akan masukkan IP address mas dan gateway. Semua PC saya belum masukkan, jadi tinggal masukkan yang sudah saya tulis di sini. Mungkin saya akan skip atau fastkan video ini nanti. Oke, selanjutnya kita akan masukkan IP server juga yang sudah tertulis di sini. Oke, selanjutnya tadi kita sudah mengkoneksikan gedung A ke IPA dan semua IP address mas dan gateway ke masing-masing PC dan server. Selanjutnya kita akan mode trunk ke setiap switch. Contohnya switch IPA ke switch IPA 1, IPA 2, IPS, dan router. Saya akan memberikan contoh satu dan selanjutnya saya akan mempercepat untuk penjelasan saya tentang koneksi mode trunk. Saya ambil contoh IPA, dimana pertama kita enable dulu, lalu configure terminal, lalu in, yaitu interface, harus menggunakan range dan fast internet, dimana kita menggunakan 1 sampai 7. Mengapa 1 sampai 7? Karena di sini terdapat FA01 itu koneksi ke router, yaitu gedung A, dan FA03 sampai FA07 itu koneksi ke masing-masing switch, yaitu switch IPA A1, IPA A2, dan IPS. Lalu switch port mode trunk. Oke, exit. Baru show running config. Kalian bisa lihat bahwa interface 1 sampai 7 sudah mode trunk. Selanjutnya saya akan mempercepat settingan saya, yaitu antara IPA 1 ke perpus, kelas, kantor, maupun IPA 2 dan seterusnya. Oke, jika sudah semua switch dan router mode trunk, selanjutnya kita akan membuat VLAN name ke masing-masing switch dan kita akan koneksikan VLAN ke PC yang sudah kita tentukan. Saya akan mengambil contoh yaitu kantor 1. Kita configure terminal dulu. Lalu kita tulis VLAN 10. VLAN 10 itu nama VLAN-nya yaitu kantor. Lalu exit VLAN 20, kita namakan kelas
exit, dan VLAN 30 nama perpus. Exit. Selanjutnya kita langsung koneksikan yang sudah kita tentukan, yaitu PC 0 sampai PC 3 itu kita akan menjadikan kantor. Jadi kita akan membuat interface range fast internet 0, 1 sampai 5. 2 sampai 5. Kenapa 2 sampai 5? Karena jaringan yang terhubung ke switch yaitu FA02 sampai FA05. Lalu kita switch port access VLAN 10. Maksudnya switch port access VLAN 10 yaitu PC 0 sampai PC 3 sudah terkoneksi ke VLAN 10 yang tadi kita buat, yaitu kantor. Lalu exit. Jika kalian masih ragu-ragu, kalian bisa cek di show running config. Oke, di sini sudah masuk, yaitu interface fast ethernet 2 sampai 5 VLAN 10. Dan saya ambil contoh lagi yang kedua. Di sini configure terminal sama seperti tadi, VLAN 10 name kantor, VLAN 20 name kelas, dan VLAN 30 name purpose. Sama kayak tadi, kita mau koneksikan PC 4 sampai PC 7 ke kelas yang sudah kita tentukan. Jadi interface range fast ethernet 0, 2 sampai 5. Jadi switch port access VLAN 20. Switch port access VLAN 20 berarti sudah termasuk ke kelas. Jadi exit. Kalau masih ragu-ragu lagi, so running config. Nah, sudah masuk. Oke, dan purpose juga. Configure terminal VLAN 10 exit VLAN 10 kantor. Oh, salah. Name kantor. Exit VLAN 20 name kelas. Exit VLAN 30 name purpose. Exit. Lalu interface range fast ethernet 0, 2 sampai 5. Switch port access VLAN 30. Exit. Show running config. Oke. Atau show VLAN. Terus kelas kantor. Oke. Oke, jika semua kantor, kelas, dan perpus sudah terkoneksi, dan tadi di awal saya bilang mau jelaskan jika kalian mau tambahkan kelas, contoh kalian tulis saja tadi VLAN 20 itu kan kelas, kalian tulis saja VLAN 20 kelas IT, baru mungkin kalian tambahkan switch dan PC lagi di sebelah, lalu kalian tulis kelas mau SI atau kelas manajemen, kalian tinggal membuat VLAN lainnya, contoh tadi ini VLAN 20, kalian buat aja VLAN 40, VLAN 50, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya, tadi kita sudah membuat VLAN di switch yang tengah 3 ini, yaitu IPA A1, IPA A2, dan IPA. Kita juga harus membuat nama VLAN. Mengapa? Karena supaya mereka juga tahu bahwa VLAN 10 itu kantor, VLAN 20 itu kelas, dan VLAN 30 itu perpus. Jadi mereka bisa
sambung. Oh, ternyata kantor satu mau menghubungkan dengan kantor dua. Oh, rupanya VLAN-nya mereka hubungkan VLAN yang sama, yaitu VLAN 10. Jadi mereka dapat terkoneksi. Mereka mendapatkan informasi bahwa mereka menyambung ke VLAN yang sama. Terus saja VLAN 10 Oke, jika semua masing-masing VLAN sudah dituliskan ke masing-masing switch dan sudah terhubung ke PC, saya akan menjelaskan bahwa dua kabel ini yang terhubung dari IPA ke IPA A2, IPA A1 maupun IPS, saya akan mengajarkan menggunakan channel group, mode channel group. Jika kalian mau tambahkan mungkin seperti spanning tree, tambahkan seperti ini, juga boleh tambahkan seperti ini. Mengapa mau tambahkan seperti ini? Biar pada saat jika ada masalah atau kondisi seperti IPA A1 jaringannya putus, jaringan ini putus. Ya, jika jaringan ini putus, kita ada jaringan lainnya yaitu ke IPS, baru kita bisa langsung ke IPA A2 atau IPA. Itu dari IPA ke masing-masing switch IPA 1, 2, dan IPS. Konfigur terminal. Contoh kita mulai dari IPA A2 yaitu interface range fast Ethernet 0, 2 sampai 3. Karena jaringan di sini terhubung 2 dan 3. Lalu kita shutdown terlebih dahulu untuk membuat channel groupnya. Channel group 1 mode aktif. Jika kalian belum tahu modenya, kalian tanda tanya. Nah, di sini ada aktif, auto, disable, on, dan pasif. Jadi saya menggunakan aktif, mode aktif. Kalau sudah, to clicking a port channel interface 1, baru no shutdown. Kita buka kembali jaringannya, lalu exit. Kita lanjut ke IPS, yaitu interface range fast Ethernet 4 sampai 5. Lalu shutdown channel group 2. Mengapa channel group 2? Karena channel group 1 sudah diambil yang tadi IPA 2. Jadi kita kalau mau koneksi ke switch lain, kita harus buat group yang baru. Jadi mode desirable. Oke, kalian lihat tadi jaringannya sudah loading, sudah hijau semua ya. Semua jaringan di sini sudah hijau. Kalau di sini oranye karena masih lagi loading. Oke, di bawah juga sudah hijau. Sambil menunggu hijau, kita akan koneksikan tadi VLAN masing-masing kayak kantor, kelas, dan perpus. Kita mau hubungkan kantor 1 ke kantor 2, kelas 1 ke kelas 2, perpus 1 ke perpus 2. Kita juga harus menghubungkannya melalui router, yaitu dengan cara encapsulation dan masukkan IP address, yaitu gateway mereka. Gateway mereka yang saya maksud itu gateway masing-masing kantor, kelas, dan perpus. Enable configure terminal. Di sini kita menggunakan interface giga 0001
Kenapa 001? Karena di router di sini menghubungkan ke sebagian gedung A itu 001. Titik 10. Mengapa 10? Karena tadi VLAN 10 itu kan kantor. Jadi kita menghubungkan 10 itu kantor. Hanya bisa kantor ke kantor. Atau bisa kelas ke kantor juga bisa. Tapi kalian tinggal mengubah namanya aja. Kantor, kelas, perpus, lab, dan lain sebagainya. Jika sudah titik 10, lalu encapsulation dot 1Q 10. Lalu IP address 192.168.10.1. Kenapa 10.1? Karena tadi di gateway ini, di gateway kantor itu 10.1. Sama dengan di gateway IPA 1 itu juga 10.1. Jadi belakangnya harus tambah mas 0. Kalau gini sudah siap. Exit. Selanjutnya kita juga akan buat kelas dan juga perpus 1.2. Ini sudah ya interface 1 ke 10, 20, 30. IP address-nya sudah pas 30, 20, dan 10. Kita boleh tutup. Di sini masih kuning berarti dia tidak bisa. Dan tadi aktif itu tidak bisa terhubung, jadi harus aktif. Pasif atau pasif aktif. Configure terminal interface range 0, 1 sampai 2. Shutdown. Channel group 3 mode. Kita harus hapus dulu 0 channel group 3 mode aktif. Baru kita buat yang baru channel group 3 mode pasif. Exit. So run config. 1, 2, 3. Lupa no shutdown. Configure terminal flash range fast internet. No shutdown. Exit. Selanjutnya yang tadi server kita mau ganti nama. Itu di http 20. Encapsulation yang Cisco Packet Tracer kita ubah ke web.ac.id. Mengapa? Nanti pas kita masuk ke web browser, dia akan muncul tulisan web.ac.id. Dia IPA 1 sudah koneksi ke IPA 2, sudah hijau. Kita akan coba untuk mengkoneksikan PC ke PC, kantor 1 ke kantor 2. Di command prompt, lalu bin 192.168.10.8. Berhasil ya. Yang tadi PC 0 itu IP address-nya 10.3, kita koneksi ke 10.8, itu berarti di PC 13. Contoh kita ping lagi
lagi ke 10. Seperti 10. Oke, jalan. Atau mau koneksi ke PC kantor sendiri, kantor satu ke kantor satu juga bisa. Ping ke 4. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kelas ke kelas. Ya, kelas 1 di sini ada ping IP-nya 20.3 sampai 6, kita coba 5 dulu. Bisa, dan kita coba ping ke kelas 2. Ping ke 9. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kantor. Kantor ping 37. Ya, dari kantor PC 8 ke kantor PC 20. Oke, jalannya 10. Oke, sekarang kita mau coba ping ke server. Kita di web browser 192.168.11.2. itu ke wib.ac.id. Oke, ada ya wib.ac.id. Coba kita ke my portal 6. My portal, oke, dapat. Kau ke e-service 4. Oke, ke CBT 3. Oke, bisa ya. Ini tadi pakai PC kantor. Coba PC kelas. PC kelas bisa tak ya? 11 titik. Coba langsung ke SA 5. Oke, 3. CBT. Oke. Kalau coba PC yang di perpus. Perpus apakah bisa? 11 4. Itu apa? E-service 2. wib.ac.id. Oke. Coba di IPA A2. Apakah IPA A2 bisa? Ini PC kelas 2. 11 4. Oke, bisa ya. Oke, semua bisa ya. Jadi, oke, saya kecilkan. Oh, terlalu kecil, terlalu kecil. Oke, di bagian kiri ini gedung A semuanya sudah berjalan dengan lancar. Semua jaringan sudah hijau, sudah dapat koneksi kemana saja yang kalian mau. Oke, kita coba kirim surat dari perpus ke perpus. Oh, mohon maaf, laptop saya ngehang. Oh, lupa cas. Oke, jalankan. Oke, dari masing-masing PC ke switch. Oke, yang perpus sudah sampai ya. Baru yang kelas. Yang kelas sudah dan kantor. Oke, sudah bisa ya. Dan sekarang di gedung B. Bagaimana cara PC kantor bisa ke kelas, bisa ke perpus. Pertama kita koneksikan router ke router terlebih dahulu. More configure terminal. Int giga Ethernet 000. IP address-nya 10.10.10.1 255.000. No shutdown. Oke.
Masih merah, mengapa masih merah? Karena router 2 masih belum terbuka. Masih belum no shutdown. Enable configure terminal. Ini internet. Seperti 2 baik. No shutdown. Ya, langsung hijau kan. No shutdown. Exit. Udah kita buat IP route 92.168 terus ya kelas mau connect ke kantor, kita tidak usah atur apa-apa, kita tinggal biarin aja mode term semua. Pin 192.168 yang kantor di sini 43 bisa, atau kantor mau connect ke PC kantor lainnya 46 bisa jalannya, dan atau mau ke kelas itu 4011. Oke, 4011 atau 4014 bisa semua. Mengapa bisa? Karena tadi saya tidak buat VLAN name, tidak memisahkan bahwa ini hanya untuk purpose, ini hanya untuk kelas, dan ini hanya untuk kantor. Saya tidak mengatur VLAN dan mereka semua dari sini bisa connect ke mana saja yang mereka inginkan. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang topologi kampus UIB dan bagaimana cara mengkoneksi jaringan antara switch ke switch, PC ke PC, dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.